緒です。ほら、せーい。Halo Mas Uci, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Football Mobile. Di video kali ini gue bakalan merekomendasikan top para pemain yang berada di harga 1 juta sampai 5 juta ya. Di sini jadi harganya tuh cuma dari 1 sampai 5 juta. Buat yang harganya di atas mungkin next video, atau mungkin yang harganya di bawah ya, di bawah 1 juta itu juga ada, tapi ada di video lama guys ya. Dan ada juga ya, ini tuh udah kayaknya itu udah part 3 ya, untuk membahas pemain di bawah 5 juta. Jadi ini tuh udah part 3 gitu guys. Jadi ya kalian bisa langsung lihat aja, linknya itu ada di kolom komentar ya, yang gue sematin. Itu adalah part 1 dan part 2 nya ya. Jadi gitu. Jadi ini tuh jadi dari harga 1 sampai 5 juta atau 5 juta ke bawah lah ya. Jadi gitu. Oke, langsung aja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, gfmofficial_. Ya, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian itu bisa tahu pemain yang berada di bawah harga 5 juta atau dari 1 sampai 5 juta ya. Dan oh ya, selamat HUT RI ke-77 cuy. Merdeka, merdeka, dan merdeka ya. Saya dari GFM Official ya, dari Gaming Football Mobile, mengucapkan selamat hari raya ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi gitu. Oke, langsung aja di sini kita ke pasar. Jadi udah gua pantau ya mainnya. Jadi kita bakal langsung lihat aja dari setiap posisinya ya. Jadi gitu. Oke, langsung aja cuy. Oke, jadi di sini ada total 5 pemain ya. Di setiap posisi itu ada 5 pemain kecuali posisi RB yang cuma punya 4 karena gua nggak nemu pemain yang bagus di situ. Nah, di sini ada 5 pemain, yaitu adalah Antonio, Roberto Firmino, Kane, Kluivert, dan Kylian Mbappe. Bang, ini di atas 55 juta nih bang, Kane. Ya, kalian bisa tambahin dikit doang lah ya untuk ngambil yang paling gede nih, yang 5.090 ya. Untuk ngambil yang 5.090 kalian tinggal ngambil nambahin 90.000 doang ya. Jadi ya udahlah ya. Bisa kan? Jadi di sini ada Kluivert, Mbappe, dan Kane, dan Roberto Firmino, dan Antonio. Kita bakal cek satu-satu dari Mbappe. Di sini Mbappe menurut gue masih worth it banget untuk kalian pakai karena dia salah satu ST yang bagus banget, punya speed, 5 star skill move, dan juga weak footnya yang ya 4 gitu. Dan untuk sundulan, untuk heading, gue udah pernah coba Mbappe ini dulu pas zaman dulu, pas sebelum gue naik ke divisi FIFA Champion, gue pakai Mbappe ini gitu loh. Jadi Mbappe ini worth it banget untuk kalian beli. Harganya dulu tuh mahal banget, sekarang udah turun banget jadi 4 juta ya. Oke, ada selanjutnya adalah Patrick Kluivert. Ini juga salah satu striker yang menurut gue bagus. Dia punya penyundul kuat dan keterampilan ya. Jadi dia punya shooting yang bagus, sundulan yang bagus, dan tinggi badannya juga lumayan tinggi, yakni 188 gitu loh. Jadi dia bisa skill move dan bisa nyundul gitu. Minusnya mungkin di peringkat kemahiran yang striker kedua. Harusnya kalau misalnya dia penyelesaian atau pemain target, itu bisa jadi bagus banget ya, sifat dari Kluivert ini. Sama mungkin staminanya ya yang kurang dari Patrick Kluivert. Next ada Harry Kane. Ini adalah salah satu striker yang menurut gue bagus juga. Dia punya umpan-umpan dan punya penyelesaian yang bagus. Minusnya mungkin cuman ada di kecepatan sprint ya, atau kegesitan. Jadi dia agak lambat gitu lah. Tapi udah oke untuk pemain yang segini gitu. Ya, dia itu juga sekali nggak bisa lihat ciri khasnya itu adalah playmaker ya. Next kita lanjut ke Roberto Firmino. Ini juga salah satu striker yang bisa kita dapetin di event kemarin ya. Itu gratis. Tapi di sini buat kalian yang belum bisa klaim karena mungkin kalian ngambil pemain yang lain atau kalian nggak sempat nyesain misinya, di sini Roberto Firmino masih bisa dibeli dan dengan harga 3 juta doang. Ini menurut gue striker yang bagus banget ya. Dan saran gue, kalau kalian pemain yang suka angkat-angkat bola, nggak gue saranin sih
buat main si Roberto Firmino ini. Roberto Firmino ini lebih ke skill move-nya dan juga kelincahannya, karena dia bisa lihat sendiri 5 star skill move ya. Dan umpan-umpannya juga bagus banget guys, kalian bisa sendiri, karena di Liverpool di dunia aslinya dia itu adalah second striker kan ya, yang dipakai oleh Pep Guardiola. Jadi itu dia bukan striker murni. Next adalah Mikel Antonio. Ini juga salah satu striker yang lumayan. Walaupun tinggi dia cuma 178, tapi dia punya penyundul kuat dan sprintnya lumayan, umpan-umpannya juga lumayan, dan shootingannya juga bagus guys ya. Jadi ini tuh worth it banget buat kalian ambil ya, si Mikel Antonio ini. Dan dia punya lemparan raksasa. Lemparan raksasa ini apa sih ya? Gue belum tahu nih. Mungkin dia bisa lempar dengan jauh mungkin ya. Ya, jadi untuk Mikel Antonio menurut gue worth banget buat kalian beli. Dan minusnya mungkin di stamina sama weak footnya ya. Weak footnya dia cuma 3 cuy. Kita lanjut ke posisi winger. Di sini winger ada LW dan LM ya. Buat jadiin satu. Di sini ada Toko Ekambi, Szoboszlai, Trossard, Carrasco, dan Braithwaite. Ya, untuk Toko Ekambi menurut gue dia tuh bagus banget dari segi sprint dan daya tembak. Umpan-umpannya juga bagus ya. Minusnya mungkin dia nggak bisa defend karena low ya, atau rendah gitu. Dan defense-nya cuma 43. Dan itu menurut gue kecil banget ya. Jadi untuk kalau Toko Ekambi ini lebih baik kalian itu pakainya itu jangan jadi harus ada CDM-nya gitu yang cover sih kalau Toko Ekambi ini. Dan minus selanjutnya juga dia itu cuman 3 star skill move ya. Tapi menurut gua untuk yang lain-lain itu udah bagus banget. Gue juga pernah pakai kartu Toko Ekambi ini dulu, tapi eventnya bukan ini ya, yaitu event WL, dan dia ini bagus banget guys. Gue pakai. Ya posisinya tuh LW lah pas itu. Next ada Dominic Szoboszlai, yang juga salah satu LM yang menurut gue bagus banget. Dia minus ada di paling minusnya cuman dari defense aja. Dan ciri khasnya kalian bisa sendiri itu banyak banget. Ada egois, pengumpan silang dini, keterampilan, pengumpan jauh, pengambil tembakan jauh, playmaker, dan tembakan sisi luar kaki. Jadi Dominic Szoboszlai ini tuh menurut gue bagus banget ya. Dan dia juga bisa dapetin gratis di SVA atau Damasio Simpanan Eropa yang kemarin ya, dengan gratis gitu, overall 95. Cuman mungkin menurut gue banyak yang nggak ngambil Szoboszlai ini ya, karena lebih memilih ngambil yang level di atas gitu, kayak Wijnaldum atau coba Werner ya. Ya pokoknya pemain-pemain yang atas lah. Tapi Szoboszlai cuma 1.800.000. Next adalah Trossard. Leandro Trossard. Ini juga salah satu LW yang menurut gue bagus banget. Ya bisa jadi opsi lah. Buat kalau misalnya kalian mau jadiin pemain cadangan juga bisa banget nih si Leandro Trossard ini. Karena menurut gue dia salah satu LW yang bagus banget guys. Minusnya dia nggak bisa bertahan ya, karena dia emang posisinya LW gitu. Ya kalian bisa sendiri 41 bertahannya cuy. Next ada Yannick Carrasco. Nah ini Yannick Carrasco juga salah satu LM yang bagus banget. Gue pernah nyaranin dia juga di yang mana ya, lupa pokoknya ya itulah ya. Udah pernah gue saranin juga, tapi ya kita bakal bahas lagi soalnya harganya udah turun lagi cuy. Dia ini bisa defend high, tapi emang bertahannya cuma 52. Cuman dia bisa bertahan cuy, karena dia high ya. Jadi gitu. Yang menurut gue bagus banget sih si Yannick Carrasco ini. Minusnya paling ada di umpan-umpan sini. Umpan-umpannya 90 semua. Ya. Umpan-umpannya 90 semua. Sama fisik paling. Tinggi dia juga lumayan lah ya, 185 gitu. Next ada ini dia ya, Lord Braithwaite. Gua nggak bercanda, emang Lord Braithwaite ini tuh bagus banget guys untuk ditaruh di LW ya. Gua udah pernah coba ini pas yang konten kemarin. Ya walaupun Braithwaite golnya itu cuma dari penalti, tapi gua udah coba dia di beberapa pertandingan lainnya. Ya untuk gua coba ditaruh di LM untuk gantiin Son Heung-min jadi pemain pengganti. Walaupun sekarang ya udah gue jual sih si Braithwaite ini, karena gue nggak butuh pemain pengganti untuk gantiin Son gitu, karena kan dia udah kuat guys ya. Jadi menurut gue nih si Martin Braithwaite ini adalah salah satu LW yang bagus banget lah ya. Bagus banget. Dia di paling minusnya cuman nggak bisa defend paling ya, karena emang bukan tipenya tuh bukan defend.
Oke, next kita lanjut ke posisi RWRM, masih di winger. Di sini ada Luis Figo, Sar, Gelson, Bailey, dan Cengiz Under. Untuk Luis Figo, dia ada salah satu RM yang bagus juga. Minusnya mungkin dia weak footnya kanan ya. Harusnya kalau misalnya weak footnya kiri, jadi mungkin lebih bagus lagi cuy. Karena untuk cutting inside atau ya cutting inside itu tuh Luis Figo ini nggak, agak kurang. Tapi ya karena dia ini 4 star weak foot, jadi ya udah oke lah ya untuk si Luis Figo ini. Kalau saya lihat sendiri dari sprint, daya tembak ya hampir rata 100 semua. Umpan-umpan juga 100 semua ya. Minusnya paling defense sih. Dari defense ya, lagi-lagi defense. Nggak bisa defend ya. Next adalah Ismail Assar. Ini juga salah satu RW yang bagus banget. Dia punya sprint kenceng banget, daya tembak oke. Umpan-umpan sih yang jelek, bikin dia jelek. Dan juga bertahannya cuma 33 cuy. Emang karena dia ini RW jadi ya mungkin nggak bisa ditaruh di RM gitu. Jadi kalau saran gue, kalau misalkan taruh RM, ada CDM yang melindungi dia. Sama weak footnya cuma 3 dan dia bakalan susah cutting inside sih menurut gue. Tapi banyak banget orang-orang yang nyaranin Ismail Assar ini, dan juga banyak banget yang bilang Ismail Assar ini bagus. Gue belum pernah nyobain dia, cuman kata orang-orang gitu ya, banyak yang bilang dia tuh bagus banget untuk dipakai gitu. Next adalah Gelson Martins. Ini juga salah satu pemain yang bagus banget. Minusnya mungkin ada di defense oke. Untuk defense dia paling minusnya cuman di weak footnya cuma 3, jadinya dia tuh nggak bisa cutting inside. Untuk sprint bagus banget, terus juga dia 5 star skill move gitu. Mungkin kalau misalkan taruh dia di LM, ini bisa bagus sih. Untuk kalau dia taruh di LM gitu loh, jadiin left mid, bukan jadiin RM ya. Jadi gitu. Oke, next ada Lion Bailey. Ini juga sama, harganya 5.500.000. Jadi ya saran, ntar selain Bailey ini bakal turun kok harganya ya. Gua jamin si Leon Bailey ini bakal turun, masih bisa turun lagi si Leon Bailey ini. Jadi ya mungkin kalau video ini udah up, kayaknya sih harganya udah 4 jutaan atau 3 jutaan lah ya. Atau kalau mungkin 5 juta ya kami bisa tambahin sedikit lah ya. Buat teman tambahin 540.000 doang ya, bisa kok. Dan ya Bailey ini menurut gue bagus banget. Ya gue juga dapetin dia dengan secara gratis ya, yang gue jual dia tadi. Dia punya tendangan pisang juga. Mana tendangan pisang? Enggak ada ya? Bukan cuy, bukan yang ini berarti ya, Bailey-nya. Salah. Oke, jadi tapi menurut gue masih tetap worth it sih untuk kalian beli ya. Cuman minus ada di defense pasti. Karena dia adalah RW. Biasanya kalau RW itu defense-nya kurang nih cuy. Next adalah Cengiz Under. Ini juga salah satu RM yang bagus juga. Dia 4 star weak foot dan minusnya paling ada di defense dan juga ada di skill move ya. Ada di skill move. Tapi dari umpan, terus giring bolanya, sprintnya, daya tembaknya juga ini Cengiz Under udah bagus banget. Cuman lagi-lagi minusnya itu ada di skill move dan juga kayaknya ini stamina-nya kecil banget ya. Jadi mungkin bakal cepet capek gitu. Next adalah posisi CM. Kita ke CM dulu ya. Untuk posisi CM di sini ada 5 lagi, itu adalah Wijnaldum, Sergi Darder, Pedri, Jorginho, dan Campbell. Wijnaldum juga sama ya. Dia juga salah satu yang harganya lebih tinggi dari itu kan. Ya tapi kalian bisa beli dia di harga 5.180.000 ya. Kalian bisa beli dia dan pasti bakal dapat kok kalau kalian sabar gitu. Wijnaldum juga bisa dapetin gratis ya. Gue juga dapet dia dan gue langsung jual. Kenapa? Karena ya udah gak kepake di tim gitu. Dan juga gue pengen nambahin uang guys. Minusnya dia nggak ada sih minusnya ya. Minusnya dia nggak ada mungkin kayaknya. Dari defense oke, umpan oke, kecepatan oke ya, giring bola oke. Ya setelah kalian lihat setara semua, paling penalti sih. Tapi kalau penalti ya nggak ngaruh-ngaruh banget kan, bisa pakai pemain yang lain gitu. Next adalah Sergi Darder. Ini juga salah satu CM yang bagus juga. Minusnya ada di sprint ya. Dia punya tendangan pisang dan keterampilan dan punya umpan-umpan yang bagus guys. Harus lihat sendiri lah di sini. Nah, minusnya paling ya itu. Dan juga dia high ya. Oh, medium. Tapi dia bisa defend tuh. Defendnya 86 ya. Jadi menurut gue Sergi Darder ini juga salah satu CM yang bagus.
Next adalah Pedri. Gue masih nyaranin Pedri ya, karena dia salah satu CM yang bagus banget. Dia punya defense, dia punya umpan-umpan yang bagus, shootingnya jelek ya. Tapi menurut gue udah oke sih si Pedri ini. Kan Pedri itu cam ya, aslinya dia itu CM kalau nggak salah. Ya, gue suka lihat dia tuh ditaruh di cam gitu, di Barca. Tapi dia punya defense cuy, dan juga high. Jadi jarang banget CM yang ada high itu, susah gitu. Jadi menurut gue Pedri ini masih bisa buat dipakai. Next adalah Jorginho Totti. Gue lebih nyaranin kalian untuk ngambil yang Totti dibandingkan dengan yang Totti gitu ya, TOTI biasa gitu. Tapi kalian ambil yang ini aja. Mungkin jeleknya dia ini ada di kecepatan ya, dan juga ya paling kecepatan aja sih, sama tembakannya dia tuh kurang bagus guys. Memang dia ini benar-benar dikhususin buat jadi seorang gelandang bertahan yang bisa umpan gitu loh ya. Dan kalian bisa lihat sendiri tackle-nya tuh bagus banget guys. Jadi lebih baik kalian beli Jorginho ya. Oke, next adalah Campbell. Ini juga salah satu, gue nggak tahu sih bacanya benar atau enggak, Kevin Campbell atau apa. Ya bener lah. Dia high dan punya keterampilan. Dan menurut gue ini udah bagus banget dari umpan-umpannya, kecepatannya. Ini udah oke untuk seorang Campbell ya. Ya, lanjut kita ke posisi CDM. Untuk posisi CDM di sana Tchouaméni, Fred, Rodri, Bruno Guimaraes dan Brozovic. Untuk Tchouaméni gue masih pakai Tchouaméni ini sampai sekarang, dan ya masih gue pakai. Menurut gue nih salah satu CDM yang worth it banget buat kalian beli, apalagi kalian yang masih baru-baru main gitu ya. Si Aurelien Tchouaméni ini gue saranin banget buat kalian beli. Ya jadi gitu. Untuk next adalah Fred. Ini juga salah satu CDM yang masih gue pakai, dan Fred dan Tchouaméni ini adalah duo pivot gue gitu, yang masih gue pakai dia. Minusnya dia ada di tinggi badan, tapi nggak ngaruh kok. Dia masih tetap kuat ya, walaupun tinggi badannya cuma 169, tapi tetap kuat. Dia punya sprint yang oke untuk seorang CDM ya, dan gue sering gunain dia buat menyerang gitu ya. Oke, next adalah Rodri. Ini juga salah satu CDM yang bagus juga. Dia minusnya mungkin ada speed ya, speednya cuma kecil. Tapi dia adalah salah satu yang bisa jaggle atau defense bagus dan umpan-umpan bagus. Mirip-mirip kayak Jorginho lah. Bedanya dia ini CDM gitu ya. Dan harganya juga lebih murah dibandingkan dengan Jorginho tadi. Jadi menurut gue si Rodrigo Hernandez Cascante ini bagus. Next adalah Bruno Guimaraes. Ini juga masih menjadi salah satu CDM yang bagus menurut gue. Minus paling ada di menendang ya. Tapi menendangnya udah oke lah ya. Dan juga kegesetian atau sprintnya itu kurang, kecepatannya ya masih kurang menurut gue. Tapi untuk yang lain dari defense dan umpan-umpan ini udah bagus banget sih Bruno Guimaraes ini ya. Oke, next kita ke Brozovic. Ini juga salah satu CDM yang gue saranin juga. Udah pernah gue saranin, tapi gue saranin lagi. Soalnya ya, karena emang masih salah satu yang bagus. Karena di sini ada tendangan pisang. Ya, sangat jarang CDM yang punya tendangan pisang menurut gue. Karena tendangan pisang ini tuh untuk nyerang gitu. Dan kalian lihat tembakannya juga bagus. Minusnya mungkin ada skill move. Tapi kalau skill move sih untuk CDM nggak peduli sih gue kalau CDM ya. Mau skill move-nya 3, mau skill move-nya 4, itu nggak peduli amat gue cuy. Yang penting adalah dia bisa bertahan dan menyerang ya. Oke, next kita ke posisi selanjutnya, itu adalah CAM. Untuk CAM di sini ada 4. Kenapa ada 4 nih? Harusnya kan gue ambil 5. Ya ada 4 lah ya, gak apa lah. Ada 4, kayaknya sih 4 atau 5 gitu. Tapi di sini ada 4 doang. Ya kayaknya ada 4 doang. Itu adalah Bruno Fernandes, Maddison, Lucas Paqueta, dan Raspadori. Menurut gue Bruno masih bagus banget untuk kalian pakai. Minusnya mungkin ada di weak foot ya. Untuk Bruno, dia high. Salah satu cam yang high. Jarang sih cam high ya. Paling cuman sama Lucas Paqueta nanti.
Ini masih menjadi salah satu charm yang bagus banget buat kalian yang masih awal-awal, apalagi kalian fans MU ya. Bruno Fernandes ini masih worth it untuk kalian pakai. Next adalah James Maddison. Ini juga salah satu charm yang bagus banget, 5 star 4 star ya. Jadi ini worth it banget. Paling minus nggak ada minus, apa ya minusnya ya? Mungkin ada di kecepatan sih, kurang cepet gitu. Tapi udah oke lah ya, udah oke. Dan ya kalian bisa sendiri lah stats dari Maddison ini, menurut gue bagus banget. Mungkin ada di ini guys ya, staminanya untuk James Maddison. Next ada Lucas Paqueta. Nah ini juga salah satu charm yang masih gue pakai dan bahkan gue tingkatin sekarang ke verse 98 atau ke level 15 ya. Jadi menurut gue masih bisa dipakai lah si Lucas Paqueta ini, karena dia juga punya berani menekel guys ya. Ini salah satu charm yang langka banget ya, punya berani menekel gitu. Berani menekel ini artinya dia tuh suka-suka tackle gitu. Dan ya charm yang punya bertahan 79 tuh menurut gue jarang banget. Dan dia high kick juga sama kayak Bruno tadi gitu. Next adalah Giacomo Raspadori. Ini adalah salah satu charm yang mirip-mirip banget sama si Maddison ya. Bedanya dia punya speed yang lebih kencang dari Maddison dan juga dan juga dia TOTS gitu. Karena kalau TOTS itu kan biasanya guys ya, TOTS itu adalah pemainnya itu bagus semua. Oke, next kita ke posisi bertahan ya. Karena udah semua nih yang menyerang, kita lanjut ke posisi bertahan, yaitu adalah kita dari LB dulu.